Pengertian aldehid dan alkana. Aldehid merupakan salah satu kelompok senyawa karbon yang memiliki gugus karbonil. Gugus karbonil C merangkap 2O tersebut terletak di ujung rantai karbon induk yang diakhiri dengan atom hidrogen. Sedangkan alkanal adalah senyawa karbon turunan alkana dari keluarga aldehida yang memiliki gugus fungsi terikat CHO pada salah satu ujungnya. Sifat fisik aldehida. 1. Aldehida dengan 1-2 atom karbon atau formaldehida dan asetaldehida berwujud gas pada suhu kamar dengan bau tidak enak. 2. Aldehida dengan 3-12 atom karbon berwujud cair pada suhu kamar dengan bau sedap. Yang ketiga, aldehida dengan atom karbon lebih dari 12 berwujud padat pada suhu kamar. Yang keempat, aldehida suku rendah atau formaldehida dan asetaldehida dapat larut dalam air. Yang kelima, aldehida suku tinggi tidak larut air. Sifat kimia aldehida yang pertama, oksidasi oleh kalium bikromat dan asam sulfat akan menghasilkan asam karboksilat. Yang kedua, oksidasi oleh larutan Fehling aldehida dapat mereduksi larutan Fehling menghasilkan endapan merah bata dari senyawa tembaga oksida. Yang ketiga, oksidasi oleh larutan Tollens aldehida dapat mereduksi larutan Tollens menghasilkan cermin perak. Struktur gugus fungsi aldehida. Beberapa senyawa yang memiliki gugus karbonil antara lain yaitu aldehid, keton, asam karboksilat, dan ester. Aldehid adalah salah satu kelompok senyawa karbonil yang memiliki gugus karbonil yang berikatan dengan atom hidrogen pada ujung rantai induknya. Aldehid merupakan salah satu kelompok senyawa karbon yang memiliki gugus karbonil. Gugus tersebut terletak di ujung rantai karbon induk yang diakhiri dengan atom hidrogen. Aldehid atau dapat dianggap juga sebagai turunan alkana dengan mengganti satu atom H dari alkana dengan gugus fungsi COH yang disebut dengan gugus formil. Gugus formil sendiri yaitu adalah gugus karbonil CO dengan penambahan satu atom hidrogen menjadi COH. Selanjutnya, tata nama senyawa. Yang pertama, IUPAC. Aldehid juga disebut alkanal. Jadi, pemberian nama senyawanya itu dengan ditambahkan akhiran AL atau al pada senyawa alkananya. Contohnya yaitu alkana menjadi alkanal atau aldehid, etana menjadi etanal, propana menjadi propanal, butana menjadi butanal. Jadi, pemberian nama senyawa aldehid cukup mudah bukan? Pemberian nama senyawa seperti di atas adalah untuk senyawa rantai yang lurus. Yang kedua yaitu dengan tata nama trivial. Nah, ingat nama trivial tidak selalu dimiliki setiap senyawa. Nama trivial untuk aldehid diturunkan dari nama senyawa asam karboksilatnya dengan menghilangkan kata asam dan mengganti akhiran dengan kata AT atau AT. Contohnya yaitu asam karboksilat menjadi aldehid, asam format menjadi formaldehid, asam butirat menjadi butiraldehid. Aldehid dibuat dengan menggunakan oksidator O2 dari udara dengan katalis Cu dan Ag. Adapun di laboratorium aldehid dapat dibuat dari reaksi oksidasi alkohol primer dengan suatu oksidator. Dan aldehid yang terbentuk harus segera disuling karena aldehid akan bereaksi lebih lanjut membentuk asam karbosilat. Pembuatan senyawa aldehid. Yang pertama, oksidasi alkohol primer. Pada oksidasi alkohol primer ini, oksidator yang digunakan adalah senyawa KMnO44 atau
K22CR22O77 dalam suasana asam, yang kemudian ditulis sebagai O. Contoh, asetaldehida atau atenal dibuat dari etanol dengan reaksi berikut. Yang kedua yakni pemecahan glikol. Yang ketiga yakni reaksi natrium alkanoat dengan natrium format. Panjang rantai karbonnya tetap. Yang keempat, alkena dengan CO dan H22 yang dikenal dengan proses okso. Panjang rantai karbon bertambah 1 atom C. Kegunaan senyawa aldehid atau alkanal. Aldehida yang paling sering digunakan dalam kehidupan adalah dalam bentuk formaldehid. Kegunaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, digunakan dalam pembuatan formalin. Formalin merupakan larutan 40% formaldehid dalam air. Formalin biasa digunakan sebagai pengawet preparat biologi dan mayat. Namun, zat berbahaya ini tidak bisa digunakan untuk mengawetkan makanan. Yang kedua, digunakan sebagai salah satu bahan baku pembuatan berbagai jenis plastik termoset atau plastik yang tidak meleleh saat pemanasan. Yang ketiga, astaldehida juga merupakan produk yang banyak digunakan untuk memproduksi produk turunannya, yaitu sebagai bahan baku pembuatan asam asetat dan bahan baku pembuatan asam laktit. Reaksi oksidasi senyawa aldehid. Aldehid merupakan reduktor kuat sehingga dapat mereduksi oksidator lemah. Aldehid dapat diketahui dengan bereaksi Tollens dan bereaksi Fehling yang merupakan oksidator lemah. Contoh pada oksidasi aldehid yang menghasilkan asam karboksilat, oksidator yang digunakan adalah KMNO4, K2CR2O7, larutan Fehling, dan larutan Tollens. Reaksi adisi senyawa aldehid. Reaksi ini merupakan reaksi pemutusan ikatan rangkap. Jika reaksi yang mengadisi bersifat polar, maka gugus yang lebih positif terikat pada atom oksigen dan gugus negatif terikat pada atom karbon. Reaksi adisi senyawa aldehid dengan hidrogen. Reaksi adisi aldehid dengan hidrogen ini bersifat reduktif. Artinya, aldehid akan tereduksi. Reaksi adisi propanol oleh hidrogen akan menghasilkan propanol. Reaksi adisi aldehid dengan hidrogen sianida. Reaksi adisi ini akan menghasilkan senyawa hidroksi karbonitril dengan menggunakan katalis basa.